Selamat datang, selamat menonton santuy. Tong poho subscribe euy. Hai bro, selamat malam dan selamat datang di Yoga Wilanjaya Odang TV. Nah, kali ini saya sendiri bro, karena saya tidak ditemani oleh partner saya yang bernama Ki Parah Kopi. Karena apa? Karena dia lagi sibuk. Katanya sih mau keluar RT. Kok? Nah, oke teman-teman. Kembali lagi ini dari vlog saya. Biasanya saya berdua tapi saya sendiri ya. Dan ini mulainya mau maghrib karena ini jam 6:15. Ada yang bilang, emang boleh sih mengambil gambar yang sedang merokok? Selama itu tidak mengganggu boleh, karena di YouTube pun peraturannya seperti itu. Tidak, nggak apa-apa lah. Yang penting jangan intinya hak cipta. Dan kalau saya yang tahu itu, terus selain dari hak cipta itu, pornografi, ketelanjangan itu tidak boleh. Saya sebenarnya bingung sekarang tuh mau membahas apa ya. Tapi angle saya ini di kebun karena rumah saya di kebun. Banyak yang bertanya kepada saya itu, kenapa sih virus corona ada di Indonesia? Kenapa sih kok bisa dari Wuhan ke Indonesia? Virusnya naik apa? Emang virus jelema? Emang virus orang goblok? Yang dibawa orang-orang itulah. Saya bukan menyalahkan gitu. Tapi orang itu mungkin tidak tahu bahwa dia membawa virus seperti itu. Jadi begini, virus itu dibawa orang. Orang itu pergi kemana? Salaman, face touch face, menyentuh muka, seperti hidung, mulut, seperti mata. Nah begitu. Setelah salaman itu, makanya sekarang oleh pemerintah dilakukan apa? Lockdown. Apa itu lockdown? Lockdown itu sejenis meminimalisir, atau bisa juga kalau paling parah itu menghentikan mobilitas. Jadi orang yang bekerja stop dulu, orang yang mau kemana stop dulu, diam aja di rumah. Tapi apakah itu bisa di Indonesia dilakukan? Tidak bisa. Karena apa? Kalau soal upah harian, di luar negeri sudah pasti ada. Walaupun saya belum pernah ke sana, di taksiran nu botak di sisiran, pasti ada itu. Yang upah harian, part time kerja itu. Terus kalau masalahnya kenapa tidak bisa lockdown ekstrim di Indonesia? Menurut saya itu bukan terlalu banyak warga negaranya, tapi kita tidak bisa ekonominya. Jadi kalau kita masuk lagi, jadi intinya masuk lagi ke pekerja yang upahnya harian gitu. Kayak ojek online saya sebutin itu. Karena apa? Saya juga pernah mengalami ojek online. Di sana dia itu apa? Terutama ojol di Jakarta, di kota-kota besar. Kalau di lockdown ekstrim, mereka jujur aja, mereka makan apa gitu. Oke lah kalau bisa di apa namanya, pemerintah menanggung semua.
Tapi kan bro, banyak rakyat Indonesia itu 260 juta, 200-an juta, mampu kan gitu kan. Soalnya makanya di TV One itu di ILC, Dr. Tirta mengatakan, yo para influencer, yo para yang mempunyai harta banyak lah intinya, jual satu mobilmu buat mendonasikan buat teman-teman kita yang mungkin dalam tanda kutip ya kurang beruntung, yang upahnya harian. Kenapa saya berani ngomong ini gitu kan? Ya, ini sudah parah bos. Di Indonesia itu corona semakin hari semakin meningkat. Saya bukan so tahu, bukan, tapi intinya balik lagi kesadaran diri masing-masing gitu kan. Ikutilah peraturan pemerintah gitu kan. Ayo lockdown, diam di rumah aja. Tapi kita yang pekerja upah gimana? Nah, kan. Kalau mau lockdown semua, nggak bisa kecuali ada yang bantu dari orang-orang kaya, influencer, youtuber yang gede gajinya itu, buat ke satu kota lah. Mana nih yang pekerja upah harian? Kasih datanya. Nih ada 1 miliar, 2 miliar. Nih buat 14 hari ya, 2 minggu. Cukup kan? Enak kalau gitu, tapi kan sekarang enggak. Mau nyalahin pemerintah tidak bisa. Pemerintah sudah itu tugasnya. Nah, makanya pemerintah tidak melakukan lockdown seperti di luar negeri yang langsung ekstrim lockdown di rumah aja. Tidak bisa seperti itu. Pemerintah juga tahu rakyat Indonesia itu ada yang bekerja sebagai upah harian. Kalau dia tidak bekerja keluar rumah, dia makan apa? Tahu. Nah, seperti yang dokter Tirta katakan. Jadi intinya adalah saya membuka monolog ini. Yang melihat itu bisa tahu gimana sih keadaan sekarang Indonesia ini. Saya bukannya memiliki pengetahuan yang lebih, tapi saya juga melihat dari berita, dari podcast, dari publik, dari YouTube juga, bahwa keadaan sekarang Indonesia ini seperti ini. Apakah harus disampaikan? Harus. Walaupun saya di kebun seperti ini nih, kepikiran corona, kepikiran. Apakah ke kebun masuk corona? Ya nggak tahu. Ini. Apakah di kebun ada orang yang ke kota langsung ke kebun? Sudah pasti ada. Makanya ada istilah apa? ODP, orang dalam pemantauan. Habis dari keluar kota pulang, nah gitu, dipantau dia. Dari mana? Dari kota A, dari kota B gitu. Kota-kota besar dipantau, itu harus. Karena apa? Orang desa mau kemana sih kalau nggak bertemu dengan orang-orang yang suka pergi keluar kota dan keluar negeri? Orang desa mah yo macul, ngebon, jauh-jauh virus corona di Cina kadieu langsung ke orang desa. Dan mau mungkin kudu aya perantara gitu. Saya bukan menyalahin yang suka keluar kota dan mobilitas ke bolak-balik ke kota kampung luar negeri, bukan. Dia juga usaha bisnis
Tapi apa? Status ODP itu bukan mencurigai, wah si eta mah jauhin, bukan seperti itu. Tapi untuk pemantauan, untuk pengawasan, waspada lah intinya. Wah si eta dari mana? Dari Jakarta. Ya udah, Jakartanya di mana? Kieu di sana ada apa? Sepi nggak orangnya? Gini tanyain. Karena apa? Dia kalau pulang ke kampung gitu. Harusnya begitu, harus. Karena apa? Dia juga tidak sadar kan terinfeksi. Kalau terinfeksi positif, kalau positif tidak sadar, tidak. Kalau ODP itu ya seperti kita biasa, ngopi, udut, ngerokok, ngobrol sama teman-teman, kongkow bareng. Gak kerasa apa-apa, enggak. Mungkin ada yang agak pilek atau ada apa gitu. Jadi intinya bro, tetap waspada dengan virus ini. Karena apa? Dari hari demi hari itu selalu meningkat gitu kan. Jadi kita harus waspada. Kalau kita ada nih ya gejala-gejala virus corona, di akhir video ini akan ada videonya di layar akhir. Tonton itu gejala-gejala virus corona itu. Saya juga yang buat, tapi sumbernya dari media gitu kan. Seperti itu. Lapor, segera lapor. Kita harus tahu diri daripada membahayakan orang kan. Gitu kan. Oke. Biasanya saya membuat video ini agak bercanda tawa bergurau dengan kiprah kopi, tapi sekarang saya serius karena saya memanfaatkan YouTube ini sebagai media kita untuk bisa memberitahukan sesama apa sih yang terjadi di Indonesia ini, apa sih yang terjadi sekarang terjadi di dunia ini. Kalau dunia terlalu luas, biarkan yang lain saja. Apa sih itu kan, gitu kan. Saya memanfaatkan YouTube ini walaupun subscriber saya belum 1 juta, mungkin beberapa biji ada yang melihat video ini, wah virus corona itu ternyata begini. Saya bukan ahlinya para ahli seperti Waton Guyon, Pak Endul, tapi saya hanya pemuda yang suka merokok, yang mempunyai channel YouTube dan membagikannya kepada Anda semua tentang apa yang saya tahu. Ya, hidup itu sederhana, hidup itu tidak rumit. Kita yang merumitkannya, kita yang mempermasalahkannya. Alam itu seperti ini bro, sejuk indah. Siapa yang merusak? Manusia. Oke. Saya Yoga Wilanjaya Odang TV. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Salam YouTuber, khususnya YouTuber pemula. Jangan lupa. Dahar.